Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya din. Assalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'a ila yaumil tabatul amma ba'. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, kembali pembahasan kita tahapan yang ketiga tentang sifat salat Nabi. Kita ambil ikhwatul iman masalah Fatihah. Dikarenakan banyak kita melihat di kalangan masyarakat kita tentang membaca Fatihah diawali dengan bismillah, jahar atau tidak jahar, dibaca atau tidak dibaca. Maka ikhwatul iman, ada beberapa statement dari ahli ilm, terutama 4 mazhab ini menjelaskan kepada kita. Dari firman Allah SWT, walaqad atainaka sab'am minal mathani wa Qur'an azim. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, ya Muhammad, yaitu 7 ayat. Dibaca, diulang-ulang, dan Quran menjadi agung. Maka di dalam hadis Abu Hurairah dan yang lain menjelaskan, ini adalah Fatihah. Ketika kita sholat 5 waktu, yang wajib, yang sunnah, harus kita membacanya. Yaitu disebutlah Fatihah Ummul Kitab Sab'a Mathani wa Quran Azim. Man lam yaqra, yani Fatihah Ummul Kitab Sab'a Mathani wa Salatu Khadij. Yani barang siapa yang tidak membaca, yani Fatihah ibunya kitab dan diulang 7 kali dibaca, dan Quran itu menjadi agung dan salatnya kurang sempurna. Di dalam riwayat yang lain, man lam yaqra Fatihah fa salatu yani ma yaqbalani la yajzi. Barang siapa yang tidak membaca Fatihah, salatnya itu tidak diterima. Dan sering hadis ini diulang-ulangkan sampai Nabi SAW mengatakan, Al-Fatihah ini la'allahu ruqyah. Fatihah ini sesungguhnya bisa kita gunakan untuk menyembuh diri kita. Kalau kita dalam keadaan sakit, kita baca dan kita usap, ataupun ada yang membaca dengan air diminum gitu, maka itu adalah ruqyah. Tapi kita lihat masalah Fatihah dengan diawali bismillah. Apakah bismillah itu termasuk di dalam Fatihah? Kalau kita melihat di dalam Mushaf Utsmani, nah ini dakhala fiha. Dalam Mushaf Utsmani nomor 1 atau raqamul ula yaitu Fatihah. Kalau kita lihat mungkin pendapat ahli ilmu yang lain bahwa bismillah itu tidak bagian dari Fatihah. Yang kedua, fasil, hanya dia pembatas saja. Masuk ke surat baru yaitu bismillah. Di dalam Al-Quran 114 surat, 113 yaitu ada bismillah. Kecuali surat Taubah atau surat Al-Bara, yaitu tidak ada bismillah, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di mana bismillahnya? Dalam surat An-Naml, innahu minas Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tetap ada 114 bismillah. Baik, ini yang kedua. Bismillah dibaca dengan dijaharkan pendapat Imam Syafi'i, dan disirkan juga kalau pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Kecuali Imam Abu Hanifah, mereka tidak membacanya bismillah. Yang jelas semua itu boleh kita laksanakan, tergantung kita berpegang mazhab apa yang kita laksanakan. Kalau itu semua benar, berarti yang nggak benar, yang nggak sholat, yang nggak kurus, jadi ikhwatul iman. Tidak perlu kita ribut. Jadi kalau kita datang ke satu tempat, imamnya bismillahnya jahat, ya sudah dijaharkan saja. Tapi kalau imamnya sir, ya sudah kita ikutkan, disirkan saja. Karena Fatihah ini adalah rukun dari arkan salah itu. Kalau Fatihahnya tidak rapi dalam pembacaannya, dan ada lahnul jali, ada lahnul khafi, dan makruh lahnul khafi. Lahnul jali haram, kena merubah maknanya. Contohnya kalau dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, dia rubah ain jadi alif, berarti ini lahnul jali. Lahnul jali kenapa? Karena merubah makna. Harusnya alamin dia jadikan aman. Wattini wazzaituni waturi sinina wahadal baladil amin. Balad aman yaitu Mekah. Maka ikhwatul iman, ini yang perlu kita perhatikan. Tak perlu kita bermasalah dengan mau bismillah itu dijaharkan atau disirkan, tetap dibaca. Yang penting yang kita perhatikan adalah tata cara kita membaca surat Fatihah ini sempurna sesuai dengan dicontohkan Nabi SAW agar salat kita diterima.
Jadi ikhwati iman tidak ada bedanya. Nanti pun juga kalau kita masuk ke masjid, misalnya masjid itu pakai kunut, kita ikut aja kunut. Nggak pakai kunut, kita ikut saja, tidak ada masalah. Semuanya benar. Nah, kembali lagi, yang nggak benar itu, yang nggak sholat, yang nggak ke masjid. Kenapa mesti diributkan? Kita lihat di akhir zaman ini, di zaman kita hidup ini, banyak orang mencari kesalahan-kesalahan Islam. Apalagi metode dakwah yang kita sering dengar ini menghujat, mencaci maki. Banyak yang kita lihat tidak ada baiknya, sehingga umat ini tidak paham. Sampai yang kita lihat sekarang baca Fatihah aja tidak bisa, terus mudah mereka memberikan statement yang macam-macam terhadap orang alim. Maka kita mohon cukup kita sampai di sini ya akhwatul iman. Kenapa? Karena kathrul jidal ini, bantah membantah ini tidak bagus dan tidak akan baiknya buat kita. Mari kita kembali apa yang telah diajarkan Nabi SAW. Perhatikan baca Fatihah kita, karena Fatihah ini adalah rukun dan yang mengesahkan salat kita. Dan benar salat kita kalau Fatihah kita rapi. Banyak hadis diulang-ulang kan dari Abu Hurairah dan yang lain-lain. Mudah-mudahan kita bisa mengambil kebaikan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini kita mendapat kebaikannya. Mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.